Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar dalam kondisi apapun bersyukur pada Allah, sebab banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Tidak pernah Allah menghentikan memberi nikmatnya pada kita. Dalam kondisi apapun, Allah tetap masih banyak memberi nikmat pada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita awali belajar bersama ini dengan tawasul pada para nabi dan ulamanya Allah, khusus pada guru kita masing-masing. Sebab semua manusia yang ingin sampai kepada Allah, semua manusia yang ingin mendapat ridhonya Allah, dimuliakan Allah dunia sampai di akhiratnya, pastilah mereka punya guru yang membimbingnya. Kita tawasul pada para nabi dan ulamanya Allah, khusus pada guru kita masing-masing. Mudah-mudahan barokah tawasul Allah memberikan pada kita semuanya kemampuan untuk selalu berbuat baik, sebagaimana Allah telah memberi kemudahan kepada para nabi dan ulamanya untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila masyaihina wa muallimina wa ustadina wa mursyiduna wa murabbi ruhina wa hajatina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fasul berikutnya, Al-Fatihah berikutnya. Mudah-mudahan semua saudara-saudaraku yang diuji Allah sakit, mudah-mudahan diberi Allah kesembuhan dan sabar dalam menghadapi ujian Allah, sehingga semua kesalahannya karena diuji sakit dan sabar, semua salahnya mendapat ampunan dari Allah dan tingkat derajatnya ditinggikan oleh Allah. Susun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi saudaraku yang diuji Allah, dikurangi ekonominya, kekurangan harta benda dan jiwa raganya,
Mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah, sehingga apapun kesulitan yang mereka hadapi, diberi jalan keluar oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, dan didatangkan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Susun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk saudaraku yang belum bisa rukun sama saudara sesama muslimnya, yang masih bertikai, yang masih bermusuhan, yang belum bisa rukun, belum bisa akor, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk rukun dan akor. Karena Rasul bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Yang dimaksudkan adalah memutus persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin. Bagi saudaraku yang masih bermusuhan dengan saudaranya sesama muslimnya, mudah-mudahan semuanya diberikan sadar oleh Allah. Kemudian setelah tawasul ini pada para nabi dan ulama-Nya Allah dan pada gurunya masing-masing, mudah-mudahan semuanya jadikan bersatu kembali, rukun kembali, sehingga tidak sampai diancam oleh Allah dimasukkan dalam nerakanya. Khususan hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah berikutnya bagi saudara-saudaraku yang diuji oleh istrinya yang tidak taat pada suami. Jika punya istri yang tidak taat pada suami, istri yang sering menyakitkan hati suami, mudah-mudahan segala kesalahan istrinya diampuni oleh Allah. Dan setelah tawasul pada para nabi dan ulama-Nya Allah dan pada guru kita masing-masing yang kita jalankan pada malam ini, mudah-mudahan semua istri yang berani pada suaminya, yang sering menyakitkan hati suaminya, yang tidak taat pada suaminya, mudah-mudahan semua salahnya diampuni Allah dan diberi kemampuan Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga istrinya taat pada suami, sehingga tidak diancam oleh Allah dan dimasukkan nerakanya karena sudah bertaubat dan berbuat baik pada suaminya. Susun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk saudaraku, para suami-suami yang belum bisa menyayangi istrinya, yang masih sering berlaku kasar pada istrinya,
yang masih sering mendalimi istrinya, membohongi istrinya, menipu istrinya, dan semua salahnya diampuni Allah. Kemudian diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga tidak berani membohongi istrinya karena takut pada Allah. Sebab orang yang takut pada Allah selama di dunianya, maka di alam akhiratnya Allah akan memberikan rasa aman padanya. Jadi Allah tidak akan memberi dua rasa takut pada seorang hambanya. Jika di dunianya sudah takut pada Allah, tidak menyakiti hati istrinya karena takut pada Allah, dan di akhiratnya akan merasa aman dari azabnya Allah. Mudah-mudahan semua suami yang sering berlaku zalim pada istrinya, yang sering menyakiti hati istrinya, mudah-mudahan semua salahnya diampuni oleh Allah dan dibimbing oleh Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga setelah tawasul ini Allah memberi kemudahan pada mereka semuanya, sehingga semakin baik hubungannya kepada istrinya atau terhadap istrinya. Susun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya, bagi saudaraku yang tidak bisa berlaku adil pada anak-anaknya, yang masih mencintai sebagian anaknya, kemudian membenci sebagian anaknya, yang tidak bisa berlaku adil pada anak-anaknya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan semua salahnya diampuni Allah, karena Allah mencintai orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah, Dia mencintai orang yang berbuat adil. Bagi suami istri yang tidak bisa berlaku adil pada anak-anaknya, mudah-mudahan diberi kemampuan Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga semua salahnya diampuni oleh Allah. Dan setelah tawasul pada para nabi dan ulama-nya Allah, khusus pada gurunya masing-masing, Allah menyadarkannya sehingga bisa berlaku adil pada anak-anaknya. Sebab Allah sangat benci pada orang yang berlaku zalim. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Dia Allah sangat membenci pada orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan semua salah para suami istri atau bapak ibu yang tidak bisa adil, tidak bisa berlaku adil pada anak-anaknya, semua salahnya diampuni Allah dan dirubah oleh Allah, sehingga sebelum diwafatkan oleh Allah sudah bisa berlaku adil pada anak-anaknya. Susun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk saudaraku yang masih mementingkan urusan dunianya, yang melupakan urusan akhiratnya, mudah-mudahan semua salahnya diampuni Allah. Dan setelah tawasul pada para nabi dan ulama-nya Allah, khusus pada gurunya masing-masing,
Mudah-mudahan diberikan kemampuan Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga lebih mencintai urusan akhiratnya daripada dunianya. Susun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, dimanapun kalian berada, pahamilah bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang takwa. Allah itu bersama dengan orang-orang yang takwa. Artinya orang yang bertakwa itu selalu dapat kemudahan-kemudahan dari Allah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang diujikan oleh Allah padanya. Orang yang bertakwa pada Allah, jika ada kesulitan, Allah yang akan membantunya, memberi kemudahan menyelesaikan segala persoalannya. Orang yang takwa, apapun persoalan yang dihadapinya, karena Allah bersamanya, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Jadi orang yang bertakwa itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apapun persoalan yang menimpanya, karena bersama dengan Allah Tuhannya, maka seluruh permasalahannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Bahkan Allah akan mendatangkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebab janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya kurang lebihnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa pada Allah itu makna yang pertama, takut kepada Allah. Makna yang kedua, takwa itu mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meskipun perintah itu yang hanya sunnah hukumnya, lebih-lebih yang jelas diwajibkan oleh Allah. Orang yang bertakwa itu tidak hanya mau menjalankan perintahnya Allah, tapi juga mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jika manusia itu senantiasa menjalankan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka dipastikan Allah akan bersamanya. Bersamanya itu berarti Allah akan memberikan pertolongan padanya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Pertolongan yang Allah berikan, pertolongan yang baik. Pertolongan yang Allah berikan adalah pertolongan yang benar. Banyak orang punya masalah, punya persoalan, tapi cara menyelesaikannya berdasar kemauannya sendiri, sehingga dimurkai oleh Allah. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah dalam menyelesaikan segala persoalannya menggunakan petunjuknya Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan mendapat ridhonya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Hidup di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah, jalankan perintahnya dan tinggalkan larangannya.
Jalankan perintahnya semaksimal mungkin dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah perintah untuk bertakwa, manfaat dari takwa bukan untuk Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah, meskipun itu yang hukumnya sunnah, jika dijalankan dipastikan manfaatnya akan kembali pada dirinya masing-masing. Tidak hanya bisa dirasakan di akhiratnya saja, tapi manfaat dari berbuat baik yang dilandasi atas perintah Allah, dia jalankan karena menjalankan perintah Allah dan mohon ridhonya Allah, maka kebaikan apa saja dan sekecil apapun Allah membalasnya dunia akhirat. Tidak hanya dibalas oleh Allah di akhiratnya, tapi di dunianya saja sudah Allah berikan balasan dari setiap perbuatan baik yang diamalkan. Termasuk rangkaian takwa adalah mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Orang yang meninggalkan larangan Allah itu manfaatnya, barokahnya akan dikembalikan oleh Allah pada dirinya masing-masing, bukan untuk Allah, untuk diri masing-masing. Dan orang yang mau meninggalkan larangan Allah, maka Allah membalasnya di dunia dan di akhiratnya. Jadi semua perbuatan baik yang diamalkan dan semua perbuatan jelek yang ditinggalkan, itu manfaatnya kembali pada diri masing-masing dunia sampai di akhiratnya. Maka tidak ada pilihan bagi manusia yang hidup di dunia ini kecuali untuk meningkatkan takwanya kepada Allah. Lisannya diajak bertakwa kepada Allah, menyampaikan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Mata dipakai bertakwa kepada Allah, jalankan perintahnya Allah dan tinggalkan larangannya. Telinga dipakai bertakwa kepada Allah, dengarkan perintahnya dan tinggalkan mendengarkan larangannya. Tangannya, kakinya, hatinya, hartanya dipakai untuk bertakwa pada Allah, untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik atau berbuat kebaikan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Resep hidup adalah barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali pada dirinya masing-masing. Menanam kebaikan, tumbuhnya kebaikan. Menanam kejahatan, tumbuhnya kejahatan. Kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, selalu dimudahkan dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi, maka pilihannya adalah takwa dan selalu berbuat baik. Jika terlanjur berbuat salah, segera diikuti dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik yang kita lakukan setelah menjalankan perbuatan yang jelek itu bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang selalu baik, tetapi jika terlanjur berbuat salah, segera mengikutinya dengan kebaikan, dengan berbanyak istighfar dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mari kita belajar bersama bahwa kapanpun dan dimanapun kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Rasul menjelaskan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, mereka yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi manusia yang baik dalam pandangan Allah dan utusannya Allah adalah orang yang selalu berbuat baik pada orang lain. Seorang suami hendaklah selalu berbuat baik pada istrinya. Rasul menjelaskan afdhalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Amal yang paling utama, yang bobot pahalanya berat,
yang dicintai oleh Allah adalah menyenangkan hati mukmin lain. Seorang suami hendaklah berusaha selalu menyenangkan hati istrinya dalam rangka menjalankan perintah Allah, agar timbangan amal baiknya lebih berat dibanding amal jeleknya. Sebab amal yang utama itu identik dengan menjadikan timbangan amal baik lebih berat dibanding amal jelek. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat dibanding amal jeleknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Seorang suami hendaklah berusaha selalu berbuat baik pada istrinya dan selalu menyenangkan hati istrinya, agar timbangan amal baik dijadikan berat oleh Allah, karena itu masuk afdhalul amal, amal yang paling utama. Sebaliknya, seorang istri hendaklah taat pada suaminya, kecuali jika suami memberi perintah yang maksiat dengan Allah. Sebab Rasul bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan taat pada makhluk yang bermaksiat pada Allah. Jadi jika suami perintahnya tidak maksiat pada Allah, maka hendaklah seorang istri mau menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh suaminya. Kalau suaminya memberi perintah pada istri hal yang dilarang Allah, maka jangan dijalankan perintah suami. Itulah afdhalul amal. Wahai seorang istri, senangkan hati suami. Wahai seorang suami, senangkan hati istri. Masing-masing berupaya untuk menyenangkan suaminya, dan suami menyenangkan istrinya. Dan suami istri hendaklah berupaya menyenangkan hati anak-anaknya. Jangan dibedakan. Semua anaknya diupayakan disenangkan dengan perilakunya. Jadi bapak ibu hendaklah berbuat baik pada anak-anaknya. Berupayalah meringankan beban anaknya. Sebab di dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang membebaskan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya di akhirat, di hari kiamat. Jadi siapapun yang berusaha membebaskan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya di hari kiamat. Makanya masing-masing individu, baik suami, istri, anak, hendaklah masing-masing berusaha untuk membebaskan kesulitan orang lain dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan di akhiratnya tidak menerima kesulitan apapun. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ingin dapat kemuliaan dari Allah dunia sampai di akhirat, hendaklah kita selalu bertakwa pada Allah dan selalu berbuat baik. Berbuat baik, berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Diri kita masing-masing, keberadaan diri kita hendaklah selalu memberi manfaat pada orang lain berdasar kemampuan yang telah Allah berikan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan tawasul pada para nabi dan ulama Allah dan pada guru kita masing-masing. Kita yakini bahwa tawasul itu Allah tidak menyanyiakan pengorbanan hambanya. Kami mengharap mudah-mudahan apa yang kita inginkan dengan membaca Al-Fatihah yang kita hadiahkan pada para nabi dan ulamanya Allah, pada pejuang-pejuang agamanya Allah, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, sehingga hidup kita selalu tenang. Di dunianya saja sudah merasakan ketenangan. Mudah-mudahan ketenangan di dunia sampai di alam kubur dan sampai di akhiratnya, sehingga kita golongan orang yang beruntung,
orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia sampai di akhiratnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keterangan yang barokah, menjadikan keterangan yang barokah sehingga kita mampu mengamalkan apa yang tersampaikan, yaitu menjadi orang yang bertakwa dan orang yang selalu baik dalam pandangannya Allah. Sun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita berupaya setiap malam membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan pada para nabi dan ulama Allah, dan pada guru-guru kita masing-masing, juga pada saudara kita yang sedang mengalami ujian. Mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran dan ridho atas takdirnya Allah. Dan saudara kita yang dilonggarkan, dijembarkan, diluaskan rezekinya oleh Allah, mudah-mudahan diberi kemampuan Allah untuk menggunakan harta bendanya untuk berjihad di jalan Allah yang mendapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.